Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minprov hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Kembali ke masa lalu, saat Alice masih dalam pelatihan Forest. Viper yang masih jadi instruktur memperingatkan murid-muridnya kalau pertarungan mereka bukanlah olahraga yang mengikuti aturan. Tak peduli usia, berat, atau jenis kelamin, jika menggunakan alat, mereka bisa mengalahkan siapapun yang lebih besar dari mereka. Dia juga memperingatkan mereka untuk tidak berpikir saat masuk dalam pertarungan, namun harus bergerak langsung sebelum berpikir. Mereka harus bergerak dan menyerang ketika waktunya untuk berpikir, lalu melancarkan serangan paling mematikan pada musuh mereka. Jika melakukan semua itu, mereka bisa membunuh siapapun. Dan untuk mencapainya, mereka harus berlatih tanpa henti, agar tubuh bisa langsung bereaksi. Tidak hanya saat makan, tapi saat tidur juga mereka harus waspada. Viper tersenyum lebar. Alice adalah murid terbaik yang pernah dilatih. Karena itu, dia sangat senang memburunya. Alice berkata sudah tahu ini, tapi ternyata instrukturnya lebih gila daripada dulu. Viper masih tersenyum. Bukankah aneh jika seseorang tidak gila di dunia yang kejam ini? Alice menerjang ke depan, tapi serangannya ditahan. Dia tidak menyerah dan kembali menyerang. Namun usahanya sia-sia. Viper dengan mudah melukai lengannya, mengatakan tidak ada gunanya melawan. Tidak peduli segila apa serangannya, Alice tidak bisa kabur. Karena semuanya, mulai dari kebiasaan sampai urutan teknik yang dia gunakan, secara spontan diciptakan oleh Viper. Alice tetap bertahan, mengatakan Viper hanya menyerang sambil mengoceh. Saat penglihatannya belum sepenuhnya kembali, Viper menyeringai sambil meninju wajah Alice, berkata dia tidak perlu menangkap binatang buas dengan tangan kosong. Tinju itu tepat menghantam wajah Alice, seketika menjatuhkannya. Viper kemudian menodongkan pistol. Dia mengakui kemampuan muridnya meningkat selama mereka tidak bertemu. Tapi ini akhir untuknya. Alice mengejek, menyuruhnya berhenti merasa sok hebat. Meski mengoceh sesukanya, pada akhirnya Viper juga tidak akan percaya diri jika Alice dalam kondisi normal. Sudah banyak omong kosong yang keluar dari mulutnya. Sebelum Viper sempat menarik pelatuk, tiba-tiba seseorang menyerbu tempat itu, mengalihkan perhatiannya dan memberi kesempatan untuk Alice melarikan diri. Melihat itu, Viper segera menembak, namun meleset. Dia tak menyangka Alice punya rekan. Dia pikir seorang Alice akan sendirian. Di pintu, Legend yang menyamar mengawasi situasinya. Setelah melihat Alice kabur dari sana, dia meninggalkan pistol di lantai dan segera pergi. Alice akhirnya tiba di apartemennya dengan kelelahan dan luka di lengan. Dia bertanya-tanya dari semua orang, kenapa harus Viper yang jadi anjing yang memburunya. Dia juga penasaran siapa yang membantunya tadi. Namun kemudian dia menyadari, saat ini yang terpenting adalah fakta bahwa Viper mengejarnya. Seiring waktu, kemungkinan besar tempat berlindungnya akan ditemukan dan keberadaan Andrew juga akan diketahui. Alice berpikir dia harus segera kembali untuk memindahkan Andri. Tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia tahu anak buah Viper memata-matai Legend. Jika mereka sampai berpikir anak itu ada hubungannya dengannya, dia bisa dalam bahaya. Kesal, Alice memukul dinding, membuat lukanya semakin parah. Dia melihat ponsel yang diberikan 002 dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Legend dihubungi oleh 006.
memberitahu kalau Forrest sudah melepas anjing pemburunya. Para anjing itu bertanggung jawab menangani para anggota yang mengkhianati Forrest. Dan kali ini mereka bergerak untuk menghabisi Alice. Legend membalas mengatakan bahwa tadi ada pertikaian di tempatnya. 006 heran. Apa maksudnya Alice dan anjing pemburu sudah ada di sana? Legend menduga itu. 006 menggaruk kepala. Bertanya-tanya apa para anjing ke sana karena mengikuti jejak Alice. Tapi Alice pasti sudah menangani dengan cepat. Legend menjawab tidak. Alice kalah dan melarikan diri. Jawaban itu membuatnya terkejut. Apa para anjing pemburu kemampuannya begitu hebat? Legend mengatakan meski kemampuannya bagus, keselarasannya tidak sama. Lawannya bisa membaca seluruh pergerakan Alice. Di sisi lain, tim 002 sedang rapat. Mereka mendapat permintaan dari Alice untuk menjaga adiknya. 004 merasa jengkel, bertanya kenapa tidak dia sendiri yang menjaga adiknya. Meski menyebalkan, Alice punya kemampuan. 002 memberitahu, Alice bilang dia harus melindungi anak yang dulu dia kenal di SW. Seketika mereka semua kebingungan. 016 lalu bertanya, apakah anak yang dimaksud Alice itu adalah 001? 002 merasa begitu. Jawaban itu membuat mereka keheranan. 004 lalu meluruskan, apa maksudnya Alice meminta mereka menjaga adiknya demi melindungi 001? 002 mengiyakan. Namun itu malah membuat 004 kesal dan bertanya, omong kosong macam apa itu? Perkataan itu membuat yang lain terdiam. Sesampainya di rumah, Legend kembali dihubungi 006, memberitahu bahwa Alice meminta bantuan 002 untuk melindungi adiknya. Apa dia tahu alasannya? Legend balik bertanya, kenapa? 006 memberitahu, Alice bilang harus melindungi 001. Dia rasa Alice ingin melakukan itu karena 001 ikut terseret dalam masalah. Sepertinya Alice lumayan menyukainya saat masih di SW dulu. Legend menyangkal. Dia berpikir Alice hanya ingin melakukan serangan balasan karena sudah menemukan orang yang mengejarnya. Karena lebih mudah menangkap orang yang mengejar daripada yang dikejar. Sementara itu, Alice kembali ke tempat persembunyian Viper setelah merawat lukanya. Tapi di sana sudah kosong. Alice bersiap untuk kembali ke apartemen sebelum dia bergerak lagi. Untuk sesaat, dia ragu. Apa Viper bergerak karena berpikir bahwa dia akan meninggalkan Korea? Namun, tidak mungkin. Orang itu pasti tahu kalau Alice akan membalasnya, bukan melarikan diri. Alice menduga dia pasti sedang menunggu di suatu tempat. Besoknya, sepulang Legend pulang dari SW, terlihat Alice sedang mengawasi dari kejauhan, menebak-nebak di mana Viper saat ini. Sementara itu, Viper sedang menunggu di dalam mobil. Para bawahannya yang mengawasi anak ini beberapa hari lalu tiba-tiba mati. Kemudian Alice muncul. Semuanya begitu aneh untuk sebuah kebetulan. Dia berpikir Alice sudah memprediksi anjing pemburu akan mengejarnya dan menunggu dengan sabar. Namun Alice pasti sudah bergerak setelah memprediksi pergerakan musuh. Firasatnya mengatakan bahwa bocah yang diawasinya memiliki hubungan dengan Alice. Dia yakin Alice sedang mengawasi si bocah sambil menunggunya. Viper tersenyum, berpikir jika mangsanya tak mau keluar, dia sendiri yang akan memancingnya keluar. Di sisi lain, Alice terkejut begitu melihat sosok Viper. Sementara itu, Legend berjalan santai sambil mendengar informasi anjing pemburu dari 032. Codename Viper, seorang prajurit bayaran yang berubah haluan menjadi pembunuh bayaran. Dia
lebih terkenal selama karirnya menjadi pembunuh daripada saat menjadi prajurit bayaran. 032 menduga mungkin pekerjaan itu lebih cocok untuknya. Tapi tiba-tiba, Viper menghentikan aktivitas resminya dan menghilang. Katanya, dia bertanggung jawab atas pelatihan Forrest. Legend membalas, dia merasa seperti gerakan Alice bisa dibaca oleh orang itu. Jadi menurutnya, 032 menyela, mengatakan bahwa Viper lah yang mengajari Alice. Menurut informasi, orang itu secara langsung membesarkan para pembunuh bayaran Forrest untuk waktu yang lama. Dan Forrest biasa menyingkirkan pengkhianat atau anggota yang harus disingkirkan dengan anjing pemburu yang disebut Viper. 006 heran. Menurutnya itu kebiasaan yang buruk. 032 melanjutkan, apapun itu, kali ini Viper juga mengejar Legend. Dan sepertinya orang itu juga akan terus memperhatikannya. 006 mengingatkan 001 untuk memberi Viper pelajaran bahwa Numbers tidak bisa dijadikan buruan. Viper membuntuti dari belakang dan berharap Alice segera muncul. Tiba-tiba, Legend mempercepat langkahnya. Viper terkejut. Apa bocah itu mengetahui kalau sedang dibuntuti? Dia kemudian menyeringai saat mangsanya menuju gang sempit. Bocah itu benar-benar menyadarinya. Dia segera berlari mengejar sambil menertawakan tindakan cerobohnya. Viper bersemangat melihat si bocah. Mereka berdua terus berlari ke tempat konstruksi. Tanpa dia sadari, Legend menuntunnya semakin dalam, sampai akhirnya dia berhenti. Viper menasihati, menyadari sedang dibuntuti tidak apa-apa, tapi dia tidak boleh lari terburu-buru dan membiarkan musuh mengetahui itu. Ditambah, bersembunyi di tempat kosong juga sebuah masalah. Jika dikejar, dia seharusnya pergi ke keramaian. Selain itu, tempat itu adalah gedung yang dalam pembangunan. Dia tidak bisa lolos karena suara sekecil apapun akan bergema. Viper terus mendekat, mengatakan dia tidak hanya sulit bersembunyi, tapi juga melarikan diri. Mau bagaimana lagi? Dia seorang amatir. Perlahan-lahan dia mengeluarkan pistolnya dan mendadak mangsanya menghilang. Legend menerjang sambil menghindari tembakan dan balik menyerang, membuat lawannya kesulitan. Viper panik. Anak ini tidak memiliki keraguan sedikit pun dan setiap serangannya sangat mematikan. Pertarungan terus berlanjut. Viper menembak namun dihindari oleh Legend dan dibalas dengan tusukan, tapi serangannya juga ditahan. Mereka berdua saling bertatapan. Viper akhirnya sadar dan menyeringai. Ternyata anak itu sengaja memancingnya agar dia tidak bisa melarikan diri. Keduanya mengarahkan pisau ke leher lawan dan mereka saling bertatapan. Pertarungan kembali berlanjut. Legend menyerang bertubi-tubi, tidak memberi lawannya celah. Viper kesulitan dan mencoba membidik, namun lengannya dipukul membuat tembakannya meleset. Legend dengan mudah mengungguli pertarungan dan berkali-kali hampir mengenai Viper. Viper jadi panik. Dia tidak bisa membidik dan menembak dengan benar karena lawannya mendekat untuk melancarkan serangan. Dan jika lengah, dia bisa terkena serangan itu. Sesaat setelah menghindar, ia kembali membidik. Tepat saat dia hampir berhasil menembak, lengannya ditepis. Serangan si bocah menyulitkannya untuk menembak. Dan di saat-saat kritis ini, pistolnya kehabisan peluru. Legend dengan cepat menebas dan berhasil melukainya. Namun, Legend kembali menyerang. Viper membuang pistol dan menghadapi lawannya dengan pisau. Kali ini, pertarungannya terlihat seimbang. Tapi, tidak untuk waktu yang lama. Legend lagi-lagi menerjang ke depan, memojokkan lawannya. Viper berusaha mati-matian menahannya.
Pergerakan si bocah tidak mungkin bisa dilakukan tanpa melalui banyak pertarungan langsung. Ditambah, pertahanan dan langkahnya juga sangat sempurna. Dia merasa heran. Padahal, si bocah masih muda. Bagaimana mungkin kemampuannya sehebat itu? Tiba-tiba, Viper menyadari sesuatu dan bertanya, apa dia dari camp? Pertanyaan itu membuat Legend lengah, memberi Viper celah untuk menendangnya. Legend terpaksa mundur, sementara lawannya menyeringai. Bocah itu benar-benar dari camp. Dia yakin pengetahuannya tentang camp lebih dari siapapun, karena dia sudah bekerja keras untuk membesarkan pembunuh bayaran Forest yang melampaui Numbers dari camp. Dia sudah mempelajari camp dengan semua informasi tentang mereka yang dimiliki oleh Forest, terutama tentang Numbers yang disebut sebagai masterpiece-nya camp. Dia hanya teringat Numbers saat melihat anak muda yang memiliki kemampuan bertarung sempurna seperti si bocah. Dan hanya ada satu Numbers dengan kemampuan adu pisau sehebat itu, 004. Mereka berdua kembali bertatapan, tapi Viper ragu. Lawannya memiliki aura yang berbeda dari 004. Siapa sebenarnya bocah itu? Dia tak ada dalam daftar Numbers yang diketahuinya. Viper kembali menyeringai. Ia tak peduli. Begitu si bocah dan para Numbers diburu sesuai urutan, identitasnya akan diketahui. Ia kembali maju menyerang, namun malah terkena serangan lawan. Melihat kesempatan, Legend menargetkan wajah Viper. Pertahanan Viper sia-sia. Tubuhnya berkali-kali tertebas oleh pisau, membuatnya merasa putus asa. Tepat sebelum dihabisi, Viper mengeluarkan pistol dan membidik. Namun Legend menghindar dengan cepat, lalu berlari mencari perlindungan. Viper kemudian melarikan diri. Tubuhnya terluka parah. Ia tak punya kesempatan menang dari si bocah dalam pertarungan langsung. Sambil menaiki tangga, ia bertanya-tanya siapa identitas monster itu. Satu-satunya yang bisa begitu hanyalah 002, leader para Numbers. Tapi 002 tak seperti itu. Langkahnya terhenti. Mungkinkah bocah itu 001? Tapi 001 sudah lama disingkirkan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Viper berbalik dan melihat Alice menodongkan pistol dan mengucapkan selamat tinggal untuknya. Ya, maka berakhirlah kisah Hugh Legend pada hari ini. Minprof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.